Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti Selamat malam teman-teman, sahabat. Suara saya kedengaran ya? Oke. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman, saudara-saudari, sahabat semua, baik di Kota Medan bahkan di luar kota, ya, luar pulau, untuk bergabung bersama-sama dengan kami semua dalam acara ulang tahun pertama, ya. Tidak terasa tanggal 1 pas Selasa sebenarnya. Selasa pas tanggal 1 itu adalah pas Hari Kesaktian Pancasila. Itu adalah kami memulai acara ini, tapi teman-teman, kita memulai ini sedikit cerita, bukan melalui Zoom, tapi melalui Instagram dan melalui Facebook begitu ya. Yang ikut 8-10 orang dan hanya menjangkau kawasan Medan dan sekitarnya. Tapi puji Tuhan ketika kita mulai Januari menggunakan Zoom dan sudah banyak, bahkan dari Amerika, ya, dari Amerika minggu yang lalu juga sudah masuk, dan puji Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi setiap orang, ya, puji Tuhan. Dan sampai saat ini
beberapa teman-teman yang terus mendukung, dan saya pribadi juga banyak terima kasih kepada admin dari Growth with Christ Ministry dari Jakarta yang juga sudah dengan gigih giat. Jadi kalau teman-teman bisa melihat poster, bisa rekaman, bisa lihat YouTube, semua adalah admin dari GWC yang buat, bukan saya, karena saya nggak bisa begitu ya, karena memang ini satu anugerah Tuhan dan Tuhan mau pakai ini. Dan puji syukur kalau hari ini Evangelis Iren Widya Kusuma dari Bandung boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Thank you. Sudah sering bolak-balik kota Medan, tapi pandemi nggak bisa balik Medan ya, nggak bisa ke Medan. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya minta kesediaan untuk Ibu Laudia. Ibu Laudia adalah seorang misionaris di kota Palu yang begitu luar biasa menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku di sana, dan puji Tuhan beliau setia melayani Tuhan sampai saat ini. Kami minta kesediaan Ibu Laudia untuk boleh membawa kita di dalam doa pembukaan. Kami persilakan kepada Ibu Laudia. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Engkau, dan kami mau bersuka cita bersama dengan keluarga besar GWC pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau sampai dengan hari ini, mereka boleh ada sebagaimana mereka ada, itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Dan kami terus meminta juga Tuhan, biarlah di dalam ucapan syukur kami pada saat ini, Engkau terus yang menjadi andalan, Engkau terus yang menjadi tuntunan di dalam pelayanan yang kelompok ini lakukan. Biarlah Engkau terus yang berjalan mendahului dan menyertai. Jikalau bukan Engkau yang menuntun, maka kami pun tidak akan berani untuk melangkah. Karena kami percaya kepada siapa kami berharap, kami percaya kepada siapa kami berlindung dan kami layani. Engkaulah Raja di atas segala raja. Biarlah Tuhan ucapan syukur malam hari ini, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam persekutuan ini, dimanapun mereka, dalam keadaan apapun mereka, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertai. Dan saat ini Tuhan, kami buka ucapan syukur dan ibadah kami bersama pada saat ini secara online, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Thank you buat Ibu Laudia. Mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung dari banyak tempat, Jakarta, kemudian dari luar kota, di kota Sumatera Utara. Dan sebelum saya menyerahkan kepada Evangelis Iren, jadi teman-teman, ada seorang hamba Tuhan yang rindu untuk menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin hidupnya di dalam penyertaan hidupnya sepanjang kehidupannya. Penginjil Ripka Esterina menyaksikan, melihat dan mengalami bagaimana karya Tuhan. Seperti tema pada hari ini adalah Ebenezer. Saya persilakan kepada penginjil Ripka Esterina untuk boleh sharing, untuk boleh cerita bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana pergumulan, dan sampai saat ini, ya sampai saat ini kami persilakan kepada penginjil Ripka Esterina. Belum unmute. Oke. Oke, selamat malam, saudara-saudara yang Malam. terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit men-sharingkan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya, secara khusus di dalam menghadapi saraf terjepit ya yang saya alami. Nah, kalau mau diingat-ingat ya tentang saraf terjepit itu sekitar SMP. Jadi kalau usia saya sekarang 30 tahun, berarti kurang lebih 16 tahun ya. 16 tahun bagaimana saya berjuang sampai hari ini di dalam saraf terjepit itu ya. Jadi selama 16 tahun juga saya melihat bagaimana Tuhan itu menyertai ya
Tuhan menyertai dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Nah, sebelum saya jelaskan awal mula bagaimana saya bisa kena saraf terjepit ini, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah tahu tentang saraf terjepit itu sebenarnya dia bukan hanya terkait tulang belakang kita ya, tapi ada yang bisa di leher, ada bisa juga di tangan, ada juga bisa di kaki. Tapi kebanyakan saraf terjepit itu di bagian tulang belakang ya, di bagian tulang belakang. Dan ketika saya MRI kemarin baru ketahuan itu di sekitar lumbar yang kelima. Ya, jadi beneran bantalan dari tulang belakang itu dia ada keluar sedikit ya. Ada keluar sedikit. Nah, sekarang kalau saya mau ingat-ingat awal mula saya kena saraf terjepit ini sekitar kelas SMP 2. Itu yang benar-benar paling parah, dan situasi keluarga kan dulu terbatas ya, terbatas, dan tidak ada namanya kalau sakit itu ke dokter. Kalau bisa disembuhkan sendiri ya sembuhkan sendiri. Kalau bisa beli obat ya beli obat, langsung diminum. Jadi waktu itu satu tubuh saya itu benar-benar nggak bisa digerakkan. Jadi kalau saya sudah belok ke kiri dan saya harus berjuang kalau saya mau luruskan badan saya atau belokkan ke kanan. Dan saya ingat waktu itu mama saya hanya pergi beli obat di apotik ya, datang-datang pulang bawa obat Cina ya, datang bawa obat Cina katanya ini bagus untuk supaya sembuh. Udah minum kurang lebih 1-2 minggu akhirnya sembuh. Kemudian 3 bulan kemudian kambuh lagi ya, kambuh lagi, dan itu terus terjadi ya, terus terjadi, tapi bukan setiap hari. Dia ada waktu tertentu, misalnya 2 bulan, 3 bulan, atau tergantung aktivitas yang saya lakukan. Di SMA juga beberapa kali saya terkena ini, dan itu sangat susah sekali. Kalau setelah dari yang SMP itu dia masih lebih ringan ya, lebih ringan, tapi ya susah gerak juga. Kalau di SMP kan sekujur tubuh saya, tapi setelah di SMP itu saat SMA dia tetap sakit, tapi dia sakitnya hanya bagian pinggang. Jadi duduk gini ya, duduk gini itu nggak bisa lebih dari 1 menit. Itu langsung sakit, dan pilihannya itu pasti hanya tidur. Dan ketika udah tidur, lihat hal-hal di sekitar, aduh ingin lakukan itu, lakukan ini, tapi apa daya, ya apa daya, hanya terbaring di tempat tidur. Dan setelah saya lulus dari SMA, itu juga masih terus terjadi beberapa kali, dan obat-obat yang saya minum pun akhirnya sempat ke dokter, dan obat yang dikasih itu hanya obat-obat untuk pereda nyeri. Ya, untuk obat-obat yang dikasih itu hanya untuk pereda nyeri supaya sakitnya itu nggak kambuh. Nah, mungkin teman-teman sekalian mungkin ada punya keluarga yang kena saraf terjepit, atau mungkin juga menderita saraf terjepit, saya nggak tahu ya, mungkin orang-orang di sekitar juga yang tidak kena saraf terjepit mungkin akan bisa berkata kayak gini, saraf terjepit itu biasa aja, CT. Minum obat sembuh. Atau ada teman saya, ada keluarga saya, dia berenang, saraf terjepitnya sembuh. Dia minum obat herbal, saraf terjepitnya sembuh. Sebenarnya itu nggak sembuh. Ya, bagi saya itu tidak sembuh. Itu hanya sakit yang dirasakan itu tidak kambuh. Ya, karena yang saya tahu saraf terjepit itu satu-satunya cara untuk menyembuhkan adalah dengan operasi. Ya, tapi yang saya tahu lagi bahwa operasi itu tidak menjamin. Karena ada yang bilang bahwa kalau kita sudah operasi, khususnya saraf terjepit, sudah operasi, hidup kita itu tinggal 50-50. Ya, jadi kenapa banyak orang akhirnya tidak melakukan operasi, tapi mereka memilih untuk minum minuman yang herbal atau ramuan-ramuan supaya jangan sampai saraf terjepitnya itu kambuh. Ya, jadi bertahun-tahun dari SMP sampai SMA terus berjuang ya, saraf kejepit, kemudian kalau dia kambuh ya cari aja obat yang bisa supaya sakitnya itu bisa reda. Nah, singkat cerita, saya kuliah di STTB, dan apakah saya bebas dari saraf kejepit? Enggak, di sana pun saya kena ya. Di sana pun saya ingat di STTB itu ketika saya olahraga. Saya minta sama teman sebuah video olahraga. Video olahraga itu sebenarnya 30 menit.
Tapi yang dia kasih ternyata itu hanya 15 menit, dan saya nggak tahu sebenarnya waktunya itu 30 menit. Hanya karena olahraga hanya sampai 15 menit, nggak sampai habis, itu pun langsung memicu saraf terjepit saya, dan akhirnya waktu itu di asrama saya mau tidak mau harus pakai kursi roda, dan akhirnya pakai kursi roda itu jadi bercandaan teman-teman di kamar saya, ya, karena mau ke toilet, mau buang air, ya, mau buang air harus pakai kursi roda. Mau lagi sakit, tugas-tugas menumpuk, paper, laporan baca, hanya bisa lihat meja belajar, tapi nggak bisa lakukan apa-apa. Ketika coba berdiri dan ingin mengerjakan tugas, nggak akan bisa, karena nggak bisa tahan, ya, nggak bisa tahan lebih dari 1 menit, ya. Jadi cara apa yang saya lakukan? Ya minum obat lagi. Nggak ada cara lain selain minum obat, ya. Penyembuhan paling cepat kalau saya kambuh, ya, kalau kambuh saraf terjepitnya itu biasa 1 minggu. Tapi kalau paling lama bisa sebulan lebih, ya, dan itu ya kalau sakitnya sakit yang sangat sakit itu sangat menderita. Bahkan maaf, untuk cebokan aja itu nggak bisa, ya. Kalau kita, ya kan, kalau cebokan pakai tangan kiri, dan tangan kiri itu nggak bisa. Dan harus berjuang, ya, ke toilet berjuang, ke kamar mandi berjuang, mau cebokan aja berjuang, dan sampai jadi berpikir kayak gini, aduh, andai ya saya sehat gitu kan, bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Tapi ya itu yang harus dijalani, ya itulah perjalanan hidup yang Tuhan berikan, ya. Di dalam sakit itu saya bisa belajar banyak hal, bukan hanya tentang penyertaan Tuhan, tetapi melihat bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan itu begitu indah, ya. Ketika kita sehat, kadang-kala mungkin kita nggak lakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kadang-kala kita yang menyepelekan waktu, nanti bisalah ini nanti sebentar. Tapi kalau udah sakit, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Hanya terbaring di tempat tidur, makan, minum obat, ya gitu ya. Mau duduk aja nggak bisa, ya. Di STTB kalau tidak salah saya ingat itu 2 kali saya kena, ya. 2 kali saya kena, dan akhirnya yang kedua kali itu baru saya pergi cek ke rumah sakit, ya. Pergi cek ke rumah sakit, diantar teman-teman untuk ronsen, ya. Jadi dengan sakit saya ini saya juga menikmati setiap momen yang Tuhan berikan, ya. Ketika saya minum obat, ketika teman-teman saya dorong kursi roda, ketika saya ke rumah sakit, naik bus kampus bersama teman-teman di dalam, ketika teman-teman juga temani, ketika ronsen, itu jadi satu pengalaman, ya, satu pengalaman yang Tuhan berikan untuk saya nikmati, ya, di dalam sakit saya. Jadi ketika sakit, ya saya juga bisa melihat hal-hal di sekitar saya, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang menemani, ya, orang-orang yang memberikan perhatian. Ini kan jadi satu pengalaman yang kompleks bagi saya, ya. Dan setelah dari STTB saya ke Medan, saraf kejepit saya kambuh beberapa kali, ya, kambuh beberapa kali sampai yang parah itu tahun lalu yang paling parah, ya. Jadi saraf kejepit itu kan nggak boleh naik turun tangga, tidak boleh angkat barang-barang yang berat, ya, tidak boleh capek. Tapi kan mikir lagi, saya di sini merantau, ya, saya merantau dari kampung saya sampai saya di Medan, dan saya tinggal di pastori gereja, nggak ada keluarga, siapa yang mau bantuin? Nah, itu lagi yang menjadi permasalahan. Ya, nggak boleh naik turun tangga, sementara tempat cuci baju kami itu di lantai 3. Ya mau nggak mau harus naik turun tangga. Barang-barang bagaimana? Barang-barang kadang ada yang saya minta tolong orang lain kalau memang dia bisa bantu, tapi saya kadang-kadang nggak suka juga nyusahin orang, sehingga saya, meskipun saya tahu angkat barang berat itu ya akan memicu saraf terjepit saya akan lakukan itu, ya, karena
ya kita nggak mau nyusahin orang, ya kita nggak mau menyusahin orang. Singkat cerita, tahun lalu ya mungkin karena saya dorong lemari, saya angkat barang berat, naik turun tangga, ya akhirnya saraf kejepit saya kambuh lagi ya. Dan ketika saraf kejepit saya kambuh di tahun lalu, saya masih ingat saya masih memaksakan untuk mengerjakan ada tugas dari sekolah untuk saya kerjakan. Nah, jadi seharusnya di 2 hari, seingat saya itu Kamis dan Jumat atau Rabu dan Kamis, saya sempat pergi ke sekolah. Nah, di hari kedua ketika saya datang, yang bagi saya aman-aman aja, ternyata di situ langsung sakitnya minta ampun. Tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa berdiri, mau nundukin badan aja itu harus pelan-pelan ya, sampai teman-teman udah bantu, sampai kakak-kakak kerja di sekolah juga sudah bantu ya, udah bantu kasih air panas, dikompres ya gitu ya, dikompres sampai bagaimana jangan sampai yang parah ya. Kemudian dari sekolah akhirnya saya bisa pulang. Itu pun saya mau pulang itu harus berusaha jangan sampai sakitnya itu parah sekali. Kalau sakitnya parah ya susah, mungkin akan pakai ambulans ya, akan pakai ambulans. Tapi akhirnya saya tunggu beberapa jam, dia mulai stabil, baru akhirnya saya pulang. Dan setelah saya pulang, besoknya itu saya ke dokter. Nah, ketika ke dokter, ternyata dokter mungkin kasih obat. Obat sekarang kan gini, ada obat yang dikasih itu bisa sakit dulu. Dia kasih sakit sekali, baru akhirnya sembuh. Nah, saya nggak tahu apakah mungkin obat yang dokter kasihkan ini seperti itu. Jadi saya baru minum sekitar 2 hari obatnya, ya, itu langsung kaki kiri saya itu nggak bisa dilurusin. Kamar saya sekarang ya, yang saya tinggali sekarang ini kan di bawah tangga, ya, ini di bawah tangga. Jadi karena kaki saya yang kiri tidak bisa dilurusin, jadi bayangkan semalaman saya harus tidur dengan kaki diangkat satu, ya, kaki diangkat satu, kadang-kadang saya turunkan dan sampai pagi, kemudian besoknya saya minta tolong sama teman untuk antarkan saya ke fisioterapi. Saya belum terpikir untuk langsung ke rumah sakit, ya. Jadi saya harus tunggu dia sampai selesai kerja, sekitar jam 5 sore besoknya dia baru jemput saya. Jadi ya hitung-hitung sekitar 2 harian lah saya harus menunggu dengan mengangkat kaki satu. Ya, sampai akhirnya saya ke fisioterapi dan sakitnya itu nggak sembuh juga. Dan pada akhirnya udah memilih untuk masuk ke rumah sakit. Ya, masuk ke rumah sakit, dirawat beberapa hari dan akhirnya sakitnya itu mulai hilang. Ya, sakitnya itu mulai hilang. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa sekalipun sakitnya hilang, suatu waktu kalau saya tidak jaga, ya, suatu waktu kalau saya tidak jaga, maka dia akan kambuh lagi. Ya, jadi sekarang bagaimana saya berjuang supaya jangan sampai saraf kejepit ini kambuh lagi. Ya, jadi kayak di awal saya bilang, kalau dihitung-hitung dengan usia saya sekarang berarti sudah ada 16 tahun. Ya, sudah ada 16 tahun dan saya tidak tahu hidup saya ke depan itu sampai berapa tahun. Ya, kalau misalnya Tuhan kasih umur panjang saya sampai 80 tahun, ya berarti saya harus berjuang lagi selama 50 tahun itu jangan sampai saraf kejepit saya kambuh. Kalaupun kambuh, ya itu hal yang harus saya lewati. Ya, jadi di sini saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan itu begitu baik. Ya, di dalam sakit penyakit kita. Saya nggak tahu teman-teman apakah juga ada sakit penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan, ya, sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan mungkin itu akan kita bawa sampai akhir kehidupan kita, ya. Tapi di sini saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa, ya. Di dalam sakit saya, ketika saya terbaring, ya, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan juga berikan orang-orang yang bisa menolong, orang-orang yang selalu mendoakan, orang-orang yang bisa perhatian. Ya, ketika saya sakit, mereka membantu saya. Nah, kemudian di poin kedua tadi saya mengatakan bahwa saya melihat sakit penyakit ini menjadi satu pengalaman yang kompleks yang Tuhan berikan. Ya, ketika saya melihat orang-orang yang perhatian dengan saya, ketika orang yang teman-teman temani saya ke rumah sakit, bahkan ketika saya di Medan, saya pergi ke beberapa rumah sakit
Dan itu menjadi pengalaman sekali bagi saya. Ya, ketika saya ke Murni Teguh, ya, ketika saya ke Murni Teguh, saya perjalanan ke sana, orang-orang yang saya lihat di sekitar saya, ketika sampai di rumah sakit, jumpa dengan orang-orang yang sakit, kemudian saya berobat juga ke Mitra Medika, ya, Mitra Medika itu salah satu rumah sakit yang pasiennya itu sangat banyak, ya, bukan hanya saraf terjepit, tapi pasien yang lain. Jadi saya paling lama pengobatan itu di Mitra Medika, khusus di Kota Medan, ya. Jadi kalau saya ke Mitra Medika, ya saya juga melihat orang-orang yang sakit itu seperti apa, harus duduk di antrian berapa lama, tunggu obat juga berjam-jam. Kadang-kala saya kalau udah ke rumah sakit Mitra Medika, itu bisa dari siang, itu bisa sampai jam 10 malam. Harus pulang, ya, harus pulang naik Grab, ya, harus pulang naik Grab, harus jam 10 malam, saya biasa naik Grab-nya itu yang motor, ya. Jadi jam 10 malam harus naik Grab, pulang. Jadi nanti kalau kambuh, pergi lagi ke rumah sakit, ya, itu hal-hal yang jadi satu pengalaman utuh bagi saya, ya, satu pengalaman yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan, dan itu satu pengalaman yang mengingatkan saya bahwa Tuhan itu masih berbelas kasihan, ya, masih berbelas kasihan kepada saya, ya, berbelas kasihan, dan Tuhan itu masih memberikan kesempatan untuk bagaimana saya hidup, untuk bagaimana saya terus bertahan di dalam sakit penyakit yang saya derita, ya. Jadi kayak tadi saya bilang, mungkin ada teman-teman sekarang yang juga menderita sakit penyakit yang mungkin nggak bisa disembuhkan, mungkin itu bisa menjadi duri dalam daging kita, ya, duri dalam daging kita yang akan kita bawa seumur hidup kita. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sakit penyakit yang kita alami, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu adalah Allah yang setia, Dia itu terus menopang, bukan hanya menguatkan ketika saya sakit, Tuhan juga mencukupkan semua kebutuhan, bahkan semua biaya-biaya pengobatan yang saya perlukan, ya. Jadi saya sangat bersyukur bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saya. Banyak sekali kebaikan yang masih harus saya banyak kebaikan yang sebenarnya mau saya sharingkan lebih banyak, ya. Tetapi karena waktu kita juga terbatas, jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik senang, baik susah, ingatlah Tuhan itu turut bekerja, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Dialah yang senantiasa menopang kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikianlah kesaksian saya. Tuhan memberkati. Thank you buat penginjil Ripka. Nah, penginjil Ripka ini asalnya dari Palu. Jadi kalau Ibu Lodia pelayanan di Palu, penginjil Ripka itu aslinya dari Palu dan merantau sampai ke Medan, ya. Jadi sudah lintas pulau, ya. Oke. Thank you buat kesaksian, dan Tuhan akan terus memberikan kekuatan, saya rasa bukan kepada Ripka, tapi kepada kita semua, karena Tuhan tidak akan pernah berhenti, terus nantiasa menolong kehidupan kita. Baik, teman-teman, saya akan berikan kesempatan kepada penginjil Iren untuk boleh sharing, untuk boleh memberikan firman Tuhan, dan untuk mau cerita panjang lebar pun boleh. Oke, Ci Iin, kami persilakan, welcome. Ya, shalom rekan-rekan sekalian. Senang Shalom. sekali ya, saya boleh bergabung bersama-sama, diundang oleh CTH begitu ya, panggilan kerennya Haryono itu kan CTH, Contoh Haryono. Saya juga senang sekali hari ini bisa walaupun lewat layar ya bertemu dengan Ripka, karena rasanya udah berapa tahun ya nggak ketemu ya, udah lama sekali. Terakhir cuman komen-komenan di Instagram yang ngebahas Dubai itu ya. Ya, rekan-rekan sekalian, salam sejahtera dan juga salam kenal. Saya Irene dan saat ini saya melayani di GI Hokim Tong yang ada di Kota Bandung. Saya pribadi sudah tinggal di Bandung sejak tahun 96. Jadi aslinya sebenarnya saya dari Solo. Tapi rasanya lebih lama saya tinggal di Bandung daripada saya di Solo. Karena begitu usia 18 tahun, saya sudah pindah ke Bandung untuk kuliah, dan sampai hari ini
saya di Bandung. Kemarin sempat terpotong 4 tahun saya melayani di kota Yogyakarta, kota Gudeg, dan sekarang sudah dikembalikan lagi ke Bandung. Saya malam hari ini akan sharing firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa dan kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan Allah kami, Bapa, Raja di atas segala raja, malam hari ini kami sangat bersyukur, khususnya di dalam 1 tahun Tuhan boleh memelihara akan Growth with Christ ini Tuhan, ministry yang Tuhan sudah boleh izinkan, pelayanan yang Tuhan sudah boleh peliharakan dan sudah menginjak usia 1 tahun. Kami yakin dan percaya bahwa dalam semuanya itu tangan Tuhanlah yang bekerja, kebaikan Tuhanlah yang ada bagi Cuanto Haryono dan juga bagi rekan-rekan di dalamnya. Karena itu malam hari ini kami juga rindu bahwa firman Tuhan boleh berbicara bagi setiap diri kami, dan layakkan hamba-Mu, urapi setiap rekan-rekan di tempat ini, supaya kiranya malam hari ini kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan lawatan Tuhan secara pribadi. Dan kami kembali disegarkan, kami kembali dikuatkan, bahkan kami juga bersyukur untuk kesaksian penginjil Ribka tadi yang boleh memberitakan bagaimana Tuhan juga menolong dan menopang dalam segala kelemahannya. Terima kasih, kami ingin menyerahkan waktu kami ke depan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk share screen malam hari ini. Oke, sudah muncul ya di layar Anda sekalian? Ada ya? Ada. Ya, thank you. Sudah. Nah, hari ini kita ingin sebenarnya berbicara lebih jauh tentang Ebenezer. Atau kalau kita boleh mengingat tentang Ebenezer ini sebenarnya adalah punya arti sampai di sini Tuhan menolong. Tentu saja kita boleh melihat dari 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14, maka di sanalah sebenarnya kita juga bisa menemukan akan kata Ebenezer ini. Kenapa? Karena di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-3 sampai 14 ini menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan itu hadir, yaitu ketika bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Dan di sana juga diceritakan bagaimana Samuel membawa bangsa Israel itu menang. Tetapi ada kalimat yang menegaskan bahwa hal ini dilandasi atau diawali dengan satu keadaan bahwa Israel ketika itu menyembah dewa-dewa Baal, tetapi ketika peringatan itu diberikan oleh Samuel, maka Israel itu berbalik kepada Tuhan Allah dari Baal-Baal mereka. Jadi ada satu periode perubahan bahwa bangsa Israel yang tadinya menyembah Baal, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi jelas itu semua menggambarkan atau membuat kita sadar bahwa kemenangan Israel atas Filistin ini adalah karena pertolongan Tuhan semata. Kenapa? Karena saat itu ketika Israel sedang berperang melawan Filistin, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengacaukan bangsa Filistin dengan bunyi guntur yang begitu hebat. Rasanya ya, kalau kita membaca hal-hal demikian, Tuhan itu adalah Allah yang langsung bertindak.
Tuhan itu kalau menolong di dalam perjanjian lama ketika dia hadir adalah Allah yang langsung menunjukkan sesuatu yang luar biasa, dan salah satunya adalah ketika bunyi guntur yang hebat ini pada akhirnya mengacaukan seluruh bangsa Filistin dan bangsa Filistin dikalahkan oleh Israel. Dan di sanalah terjadi pemulihan. Di sanalah terjadi sebuah kemenangan. Di sanalah Tuhan memberikan segala yang terbaik bagi bangsa Israel ketika menghadapi Filistin. Nah, kalau kita tahu akan hal ini, maka kita juga menyadari bahwa pemeliharaan dan pertolongan Tuhan itu adalah sesuatu yang hadir ketika kita menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari 1 Samuel 7 tadi, khususnya di sana juga dikatakan bagaimana Samuel pada akhirnya mendirikan sebuah batu yang menjadi satu batu peringatan dan diberi nama Ebenezer. Dan itu menandakan dengan arti bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi jelas bahwa pemeliharaan dan pertolongan Tuhan itu akan hadir ketika memang kita membawa hidup kita, kita menjadikan Tuhan kita itu adalah pusat daripada segalanya dalam hidup kita. Karena jika firman Tuhan di dalam 1 Samuel 7, bangsa Israel tidak mau meninggalkan Baal mereka, kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, kalau mereka tidak menjadikan Tuhan menjadi pusat hidup mereka, maka rasanya pertolongan dan pemeliharaan Tuhan akan menjadi lain ceritanya. Tidak serta-merta Tuhan akan menghadirkan guntur dengan hebatnya untuk mengacaukan bangsa Filistin. Nah, rekan-rekan sekalian, dari ayat firman Tuhan ini, kalau kita diingatkan kepada Ebenezer atau pemeliharaan pertolongan Tuhan yang boleh terus ada dalam setiap langkah kehidupan kita, maka hari ini saya ingin membagikan satu quotes begitu ya, satu kalimat yang kiranya ini boleh menjadi satu inspirasi juga bagi kita. Setiap manusia memiliki cerita hidupnya masing-masing. Setuju ya? Dan setiap cerita itu atau setiap cerita manusia tersebut, Tuhan memiliki caranya masing-masing. Artinya cara Tuhan menolong setiap manusia itu bukanlah satu cara yang sama rata semuanya. Tapi dalam setiap cerita hidup manusia, di sana Tuhan juga memiliki caranya masing-masing. Cara yang berbeda ketika dia mau menolong satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita berpikir di dalam hidup kita hari ini, maka hari ini pun saya ingin membagikan bagaimana sebenarnya pertolongan Tuhan itu boleh hadir dalam kehidupan saya pribadi. Kalau saya memikirkan dari sejak kecil saya dilepaskan atau dibebaskan dari satu penyakit yang rasanya waktu itu didiagnosa cukup parah, saya harus menjalani operasi, bahkan ketika itu saya belum berusia 6 tahun rasanya karena saya masih TK begitu ya, masih sangat kecil. Dan ketika harus menjalani operasi, saya hanya berserah, saya hanya bisa berdoa. Karena dalam usia seperti itu, hal yang muncul adalah hanya ketakutan. Operasi artinya harus menghadapi pisau. Operasi artinya tubuhnya harus disayat. Operasi artinya seperti yang tadi penginjil Ribka katakan, semua meja operasi itu sama dengan 50% hidup, 50% mati. Dan itu tidak bisa ditawar. Itu adalah kenyataan. Tetapi ketika itu Tuhan ternyata dengan caranya yang begitu ajaib, dengan caranya yang tidak bisa dipahami oleh manusia, oleh dokter sekalipun, dalam hitungan 1 malam, ternyata ketika pagi harinya saya dibawa ke dokter untuk mempersiapkan operasi tersebut, dokter mengatakan semua penyakitnya
hilang. Orang tua saya cuma bisa menangis. Saya sebagai seorang anak kecil cuma bisa tepuk tangan. Yes, nggak jadi operasi. Tapi kala itu, kalau diingat hari ini, itu cara Tuhan yang kita tidak mengerti. Dan kenyataan hidup tidak semua orang yang mengalami sakit penyakit yang parah Tuhan akan angkat, Tuhan akan ambil. Tapi itu cerita hidup saya. Dan itu cara Tuhan menolong saya ketika itu. Lalu kalau memikirkan kembali bagaimana melewati hari-hari ketika SD, kami sekeluarga pernah pergi ke arah Jawa Timur. Nah, ketika kami pergi di daerah Jawa Timur itu, kami satu mobil melintasi jalan yang sebenarnya cukup berliku-liku, dan entah bagaimana sepupu saya yang mengendarai mobil itu, entah dia ngantuk, entah dia lelah, apapun ceritanya, intinya mobil kami itu sudah ada di setengah jurang, setengah jalan. Itu kalau bahasa gampangnya itu ya, nyamuk lewat nabrak mobil juga masuk jurang, mati semuanya gitu. Karena itu udah mobilnya udah begini di jurang. Kami pun tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong keluarga kami ketika itu. Karena kami semuanya di dalam hanya berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa mungkin orang tua saya ya, dan beberapa orang yang sudah usia, mungkin berdoanya sudah penyerahan diri ya. Karena mereka juga Kristen lama gitu ya, papa saya juga seorang majelis. Mungkin sudah ampunilah dosa kami Tuhan, kami kalaupun kami hari ini pulang Tuhan ampuni, bawa kami ke surga dan lain sebagainya. Tapi ketika itu kondisi saya pribadi tidak sadarkan diri dalam kondisi seperti itu. Waktu melek buka mata itu kami sudah ada di rumah penduduk. Jadi menurut ceritanya adalah mobil itu ditahan, ditarik juga oleh mobil dengan tali, dengan seperti jangkar begitu, kacanya memang harus dipecah dan lain sebagainya. Tapi akhirnya intinya mobil itu ditarik, diselamatkan dari jurang, kami semua sekeluarga selamat. Cara kedua Tuhan menolong, membiarkan sedikit lagi menghadap yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan masih memberikan lagi kehidupan. Dan ketika itu kami hanya bisa berdoa. Lalu hal yang ketiga yang kami alami, ada satu waktu di tanggal 24 Desember, malam Natal ketika itu, saya dan keluarga dari kota Solo mau menuju ke kota Semarang. Karena ketika itu papi saya tinggal di kota Semarang, tapi kami masih punya rumah di Solo. Ketika naik mobil menuju ke kota Semarang, ternyata di tengah perjalanan itu kami ditabrak dalam hitungan detik oleh sebuah mobil yang begitu besar, yang begitu kuat, yang intinya membuat mobil kami itu hancur berantakan. Sudah benar-benar hancur karena setelah itu mobil sudah tidak bisa diselamatkan. Dijual jadi rongsokan pun sudah tidak laku. Jadi Anda bisa bayangkan ya, papi saya itu kena timpaan kaca depan. Mami saya di sebelahnya juga kena kaca. Papi saya kesodok setir yang kelipet itu. Lalu saya dan tante saya yang ada di belakang. Tante saya di sininya juga kegores kaca. Entah kenapa saya yang selamat. Jadi saya yang nggak kena apa-apa begitu ya. Jadi rasanya terus saya yang harus punya tugas karena semua orang ketimpa kaca, terus kayak saya sendiri yang dilindungi balon Doraemon gitu ya. Saya nggak kena apa-apa, nggak luka apa-apa dan lain sebagainya. Tapi yang namanya handphone, yang namanya apa, semua sudah entah kemana. Barang mobilnya itu udah ringsek ke dalam begitu. Dan ketika kecelakaan itu terjadi, karena saya yang paling seger, saya yang paling sadar, saya yang dibukakan oleh masyarakat di situ, lalu cepat keluar mbak, cepat keluar mbak gitu. Lalu saya keluar dan ketika itu pokoknya ada polisi aja, ada polisi dengan mobilnya. Saya nggak pakai sendal, pakai celana pendek, pakai kaos. Terus saya dibawa sama polisi itu untuk diamankan begitu ya. Lalu saya diminta menghubungi keluarga yang bisa dihubungi karena ini harus segera
maksudnya ditolong juga, dan kan kami harus melanjutkan perjalanan. Lalu singkat cerita ambulans datang, papa saya, mama saya, tante saya, semua mobil itu pokoknya dipaksa dijebol di apa supaya orang itu bisa dikeluarkan karena takut mobil bisa meledak, terbakar dan sebagainya. Setelah itu keluarga kami kembali diselamatkan. Dengan cara kali ini mengalami sesuatu yang luar biasa dulu ya. Kalau tadi cuman satu selamat langsung hilang penyakitnya, yang kedua diambang jurang, yang ketiga sampai mobilnya ringsek sampai udah hancur, tapi kami kembali selamat. Dan malam Natal itu kami lewati dengan perban-perban, dengan luka, dengan obat, dengan apa dan lain sebagainya di rumah sakit di kota itu. Lalu kami kembali ke Semarang karena salah satu kerabat yang menjemput untuk mengantar ke Semarang. Nah, setelah itu, cerita hidup ternyata tidak kunjung habis. Dan saya yakin bahwa pertolongan Tuhan, Ebenezer itu adalah sesuatu yang akan terus terjadi sampai ketika kita selesai di dunia ini. Amin. Saya yakin bahwa kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan pusat hidup kita, segala hal, segala rintangan, segala tantangan, segala kesulitan itu tidak pernah berhenti. Dan rasanya bahkan makin bertambah usia, makin kompleks masalah hidup kita. Tetapi di sanalah kuasa Tuhan makin besar dan kita makin mengenal betapa berkuasanya dan luar biasanya Tuhan kita. Jadi sebenarnya Ebenezer bukanlah hanya sekedar bagaimana besarnya pertolongan Tuhan hadir pada kita, tapi bagaimana perkembangan kita mengenal kebesaran Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau hari ini kita mengenal Tuhan yang besar itu seperti ini, mungkin tahun depan kita dibuat oleh Tuhan mengenal Tuhan yang lebih besar. 5 tahun lagi kita dibuat mengenal Tuhan yang lebih besar lagi. Karena itulah Ebenezer. Pertolongan Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan dengan otak kita, dengan pikiran kita, dengan keterbatasan manusia. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang kita menjadikan Dia Allah dalam diri kita. Jadi pengenalan kita pada Tuhan akan semakin hari kita semakin tahu betapa Tuhan itu bisa menolong umatnya, bisa menolong anak-anaknya, bisa menolong hambanya dengan begitu luar biasa. Kadang kita memikirkan ya, kenapa ya Tuhan ini dalam masa COVID seperti ini, dalam pandemi seperti ini, kenapa Tuhan itu nggak turunkan gitu mujizat, orang-orang disembuhkan dari COVID. Bahkan India itu ketika mau pesta di Sungai Gangga itu dibuat kering aja lah sama Tuhan lah. Kenapa nggak dibuat seperti itu sehingga India tidak mengalami lonjakan? Kenapa nggak dibuat sesuatu yang merupakan mujizat yang spektakuler, yang luar biasa, yang pada akhirnya membuat orang-orang tidak kena COVID? Tetapi cara sekali lagi dalam cerita ini, cara Tuhan tidak seperti yang manusia pikirkan. Saya berandai-andai gitu ya, ini kalau ngobrolin tentang ministrinya Cuanto Haryono, kalau tidak pandemi, mungkin ministrinya tidak online, betul ya? Karena saya berpikir Cuanto Haryono akan lebih senang bertemu dengan orang-orang, ngobrol gitu ya. Kalau di Medan itu sambil makan bihun bebek, sambil makan kue tiaw apeng, sambil jalan-jalan, sambil ini itu bertemu, itu sangat-sangat rasanya itu sangat enak, sangat indah gitu. Tetapi ketika pandemi ini diizinkan, ternyata goresan cerita dalam pelayanan Cuanto Haryono memberikan satu wawasan yang luar biasa, sehingga pelayanan online yang bahkan tadi diceritakan ada orang Amerika bisa bergabung. Kalau onsite, orang Amerika ke Medan kan susah kan ya.
ini bisa menjangkau orang-orang yang tadinya mungkin tidak kenal, tidak tahu, tidak pernah bertemu, tidak bisa saling berbagi berkat. Dan bahkan sampai ketemu dengan orang yang akhirnya jadi adminnya, saya dengar sekilas ya, adminnya GWC ini yang sampai bikinin poster, bikinin promosi, lalu membuat pelayanan ini jadi lebih indah untuk pekerjaan Tuhan. Ini adminnya GWC ya, mahal kan ya. Sebenarnya ini mahal loh. Bikin poster, lalu ya bikin segala sesuatu. Hari ini media ini tuh paling mahal, kerjaan yang paling mahal. Bikin satu poster itu bisa harus dibayar sekian begitu ya. Tapi semua ada dalam kebaikan Tuhan, semua ada dalam cara Tuhan untuk membuat pelayanan demi pelayanan ini menyadari betapa Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya memang adalah Tuhan yang Ebenezer, yang akan terus-menerus memberikan pemeliharaan dan pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan hari ini adalah bagaimana dengan hidup kita? Mungkin kita berkata, Suwanto Haryono ya enak, punya ini, punya itu, bisa begini, bisa begitu. Lah saya nggak bisa. Jangan lupa, setiap cerita hidup manusia itu masing-masing. Dan di dalam setiap cerita hidup itu, baik itu Israel mengalahkan Filistin, baik itu Suwanto Haryono yang memulai ministry online ini, baik saya di tempat saya, baik penginjil Ripka di tempat pelayanannya, baik Ibu Laudia tadi di dalam pelayanannya, Valencia atau siapapun yang lain, di dalam masing-masing kehidupan kita. Mari kita selalu mencari sebenarnya bagaimana Tuhan mengerjakan cerita hidup kita dengan caranya yang luar biasa. Kalau semuanya punya pelayanan online, yang sebenarnya nggak seru. Itulah kenapa yang satu online, yang satu mungkin jadi pesertanya, yang satu bikin poster, yang satu menikmati pelayanan poster ini, yang satu mungkin bisa menyanyi, yang satu lain lagi. Kenapa kita diberikan Tuhan cerita hidup dan hidup yang berbeda-beda? Karena di sanalah Tuhan mau memberikan cerita masing-masing dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak kreatif. Tuhan yang tidak kreatif artinya Tuhan menolong di semua tempat, semua masalah, satu pertolongannya. Itu kalau di IGD rumah sakit. Begitu masuk, batuk-batuk, sesak napas, plak pasangin oksigen, langsung di swab, masukin kamar isolasi. Itu semua rata begitu. Tapi kalau Tuhan bukan. Kalau dokter pun juga sama ya, sakitnya apa, nanyanya aja sama ya, sakitnya apa, keluhannya apa, sudah seminggu ini bagaimana, batuknya kering atau ada dahaknya. Pertanyaannya itu mungkin sama karena dari universitas yang sama gitu. Tapi Tuhan bukan. Tuhan menanyai pada seorang Irene akan berbeda ketika Tuhan menanyai seorang Haryono. Tapi Tuhan punya segala cara untuk menolong kita dalam segala keadaan kita. Karena itu percayailah Tuhan. Selalu berpeganglah pada Tuhan. Dan mari kita nikmati pelangi, kalau saya boleh sebutkan ya, pelangi cara Tuhan, warna-warni caranya Tuhan untuk memelihara kita, untuk menolong kita. Ada yang mungkin merasakan waduh, hidupnya udah luar biasa kesulitan. Semakin besar kesulitan kita, semakin besar kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Hal yang paling besar saja Tuhan sudah kerjakan untuk menebus dosa kita dan memberikan kita tempat di surga. Masakan permasalahan di dunia Tuhan tidak bisa selesaikan. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengajak kita, mari kita tetap menjadikan Tuhan pusat dalam kehidupan kita, pusat daripada segalanya.
Dan biarlah Tuhan dengan caranya yang ajaib boleh bekerja dalam setiap cerita hidup kita. Selamat ulang tahun untuk Growth with Christ Ministry. Tuhan kiranya senantiasa memberkati pelayanan ini, semakin hari terus semakin dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, tidak ada satupun hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami yang merupakan kesalahan. Tapi mungkin kami yang seringkali memandang hal itu bukanlah yang menjadi keinginan dalam diri kami. Tapi ajar kami untuk taat, ajar kami untuk melihat, mengikuti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam segala kesulitan, tantangan, dan bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan. Ajar kami untuk juga boleh memahami apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang tidak terbatas kuasanya, yang akan terus senantiasa berkarya, bekerja, memelihara, memberikan pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami yang hadir malam hari ini, dan kami mengalami pergumulan yang tidak mudah, tolong kembalikanlah kami untuk memandang kepada Tuhan. Dan kami bersyukur, sekali lagi berterima kasih untuk pelayanan ini, supaya Tuhan boleh terus memeliharakan, supaya Tuhan boleh terus menjadikan pelayanan ini memuliakan Tuhan, memberkati orang-orang, memenangkan jiwa-jiwa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you buat penginjil Iren. Saya kembali mengingat dari awal-awal. Habis ini kita akan masuk question and answer. Jadi saya sudah mendapatkan satu pertanyaan dari seorang yang ada di sini, tapi beliaunya tidak berkenan untuk ngomong. Oke, saya akan mewakilkan untuk bertanya kepada penginjil Iren. Tapi begini ya, saya kembali melihat bagaimana pelayanan ini. Dan jujur pribadi saya bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah saya temui. Sekali lagi saya bertemu melalui Zoom ya, dengan narasumber, dengan orang-orang yang tidak pernah saya bertemu, dan melihat bahwa pribadi saya melihat bahwa pelayanan itu kan mungkin gereja, pendidikan, yang di luar ada tapi mungkin kurang menjadi perhatian. Tapi saya menyaksikan selama mungkin banyak hal, mungkin semua hal ya. Tapi ketika ketika bulan misi tepatnya, saya bingung untuk mau mengangkat bagian misi yang bagaimana. Pribadi saya bukan fokus dalam pelayanan misi, ya. Jadi itu satu bidang yang jauh, ya. Tapi saya rindu, kayaknya saya punya satu kerinduan bulan ini harus ada bulan misi. Dan jujur sekali, saya baru kali ini saya bertemu dengan Ibu Laudia di Palu. Dan ketika Ibu Laudia cerita bagaimana pergumulan, bagaimana ya Ibu Laudia sudah pernah sharing bagaimana wow-nya pelayanan beliau di sana, itu membuat saya berpikir betapa enaknya saya pelayanan di sini, begitu, betapa nikmatnya saya. Dan membuka wawasan saya bahwa ternyata ada orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi panglima-panglima Tuhan yang berdiri di depannya ketika bertemu dengan orang-orang luar yang belum percaya. Mungkin sang kebetulan adalah saya juga nggak tahu ada Ibu Laudia ketika saya menghubungi seorang misionaris dari Papua yang sudah saya kenal, yang dulu adalah guru saya, ketemunya dengan Ibu Laudia. Dan banyak hal. Kemudian saya bertemu dengan hamba Tuhan yang melayani di Jakarta, yang juga saya nggak kenal begitu ya. Juga saya nggak kenal, tiba-tiba menghubungi, dan dia langsung mau. Saya berpikir, seperti kata penginjil Iren, kita semua punya bagian masing-masing. Kita semua punya jatahnya masing-masing. Dan nggak mungkin kalau Tuhan nggak seperti dokter, diagnosanya semua sama gitu kan.
Dan benar memang ini satu pengalaman indah ya. Banyak pengalaman pelayanan kita dan bagi saya pribadi ini pengalaman yang berbeda ya. Kalau pelayanan di luar mungkin diundang khotbah di sini, pelayanan di sini mungkin biasa. Tapi melalui ini Tuhan memberikan saya satu gambaran baru bahwa di luar sana ada begitu banyak orang, ada begitu banyak hal yang harus diangkat, harus dipakai, apalagi ketika saya angkat melalui YouTube dan itu bisa menunjukkan kepada semua orang, ini loh ada, begitu. Jadi saya bersyukur sekali kalau ada banyak teman-teman yang sudah pernah mengisi setiap acara-acara di tempat ini, baik Kota Medan, Amerika, Jakarta, Kota Palu, dan lain sebagainya. Dan saya sangat bersyukur buat teman-teman sekalian. Nah, baik, saya ingin bertanya ini langsung dari, saya cek dulu. Dia ingin bertanya begini kepada Ci Iren. Dia bilang begini, betul, nah ini saya bacakan ya. Sangat benar ketika jalan Tuhan itu berbeda kepada setiap orang. Tapi permasalahannya adalah saya tidak tahu kapan dan saya nggak tahu di mana, kapan, dan mengapa. Itu sesuatu hal yang membuat saya tidak sabar. Nah, berarti saya nggak tahu permasalahannya bagaimana, apa, dan intinya dia pasti sedang nggak sabar nih ceritanya. Nggak sabar. Jadi pertanyaannya muncul, kapan selesainya? Pasti kalau ada problem, pasti kapan selesainya? Mengapa ini terjadi? Dan why me? Kenapa saya? Begitu. Ini pertanyaan yang lumrah yang ditanyakan kepada orang-orang yang ketika ada hal terjadi, something wrong, dia pasti bertanya dengan pertanyaan ini gitu loh. Nah, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, kira-kira menurut penginjil Iren pribadi itu apa yang menjadi jawaban daripada seorang nah ini dia baru say kembali thank you. Oke, jadi silakan Iren untuk boleh menjawabnya. Ya, selamat malam rekan yang tidak mau disebut namanya. Ya, yang pertama kalau kita bertanya kapan, tentu saja sebenarnya tidak ada satupun di antara kita itu yang akan tahu kapan waktunya. Karena kenapa kita tidak tahu? Karena kalau kita tahu semua hal dengan gamblang, saya nggak yakin keberdosaan kita itu akan menjalani semuanya dengan dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Misalnya begitu ya, saya tahu bahwa nanti malam saya akan meninggal dunia. Mungkin dari tadi pagi saya berbuat dosa dulu, tapi begitu udah sore hari menuju gelap, saya bertobat nih sama Tuhan gitu. Karena kan kalau kita tahu waktu, kita tahu bagaimana mengatur, rasanya karena natur kita itu natur berdosa. Tapi kalau dalam masalah menyelesaikan masalah juga, ketika kita tanya kapan waktunya, ini sama sekali kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa kita tidak mungkin kelelahan sebelum waktunya Tuhan untuk masalah itu selesai itu akan datang. Jadi kita, walaupun katakan ya, sampai kematian kita masalah itu tidak selesai. Berarti artinya sepanjang kehidupan kita sampai mati, Tuhan beri kita kekuatan yang luar biasa. Jadi, menurut saya jangan tunggu waktunya kapan. Besok bukan ya, lusa bukan ya, nanti minggu depan bukan ya. Itu hanya akan menguras energi kita dalam berjuang. Karena ketika kita bilang, besok nih kayaknya, besok nggak terjadi, kita kecewa, kita lemah, kita sakit hati lagi, kita merasa hancur lagi. Tapi berbeda ketika kita memandang, kerjakan terus, itu kita tidak akan kehabisan energi untuk mengalami kekecewaan, karena kekecewaan itu akan mendatangkan kelemahan dalam hidup kita. Lalu yang kedua tadi kalau ditanyakan, why me ya? Atau ada yang sebelumnya? Why me? Kenapa saya? Gitu. Kenapa Anda? Kenapa kita? Kenapa saya? Karena Tuhan tahu Anda yang membutuhkan hal ini untuk Anda alami. Karena Tuhan tahu bahwa Andalah yang kuat untuk menghadapi ini. Misal gitu ya, tadi dalam kesaksian penginjil Ribka, dikasih sakit kejepit itu ya, 1 menit ya tadi ya. Ribka bilang 1 menit ya. Saya nggak bisa bayangin loh. Kalau saya,
itu 1 menit lalu kesakitan begitu. Mungkin saya frustrasi loh. Saya nggak bisa bayangin, tapi kenapa harus Ribka? Karena Tuhan tahu loh, 16 tahun. Ribka bisa menjalani semuanya itu sampai hari ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi waktu Anda diizinkan mengalami sesuatu yang berat, jangan mengeluh. Justru Anda harus berbangga. Karena semakin berat hal yang Anda alami, artinya firman yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Kekuatanmu berarti lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Jadi jangan mengeluh, tapi justru bersyukur. Oh Tuhan, ternyata kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupku tuh jauh melampaui apa yang aku pikirkan ya. Aku pikir aku nggak sanggup loh menjalani ini. Tapi ternyata Tuhan izinkan dan Tuhan tolong dalam langkah yang Anda jalani. Jadi kalau bertanya kenapa saya, justru bersyukurlah karena Tuhan memilih Anda. Berbanggalah Anda nanti bisa juga menceritakan itu menjadi berkat, bahkan menolong orang yang ada di dalam pergumulan yang sama. Terus yang ketiga tadi ada apa ya, Hari? Kalau nggak salah, kapan, why me? Why me, kapan, dan satu lagi, aduh saya lupa jadinya. Kenapa saya? Kenapa Kapan itu? Kenapa masalah itu? Gitu kenapa ya? masalah itu? Kenapa itu, bukan yang lain? Kalau yang itu mungkin saya nggak bisa, mungkin ya. Atau yang lain, Ya. gitu. Tapi kalau kita berpikir, kenapa A? Kenapa bukan B? Kita kalau menghadapi B, belum tentu kita bisa. Belum tentu kita juga akan dibentuk dengan sebaik ketika kita menghadapi masalah yang A. Ini contoh sederhana dari saya. Saya ketika kuliah itu orang tua dalam kondisi bangkrut, rekan-rekan. Jadi saya kuliah di Bandung itu sendirian, nggak ada saudara, nggak ada keluarga sama sekali di Bandung. Lalu saya nggak kos, saya numpang di rumah salah satu saudara daripada teman saya, numpang. Dan selama numpang itu, saya itu udah kayak apa ya, kalau saya bilang, saya kayak diperlakukannya itu udah kayak pembantu gitu. Karena ada banyak hal yang harus saya kerjakan, antara lain bersihin kamar mandi sampai kering, ngelapin daun dari pot ke pot. Pokoknya kerjaan-kerjaan yang menurut saya di situ ada pembantu, ada tukang kebun, ada gitu ya, supir dan lain. Tapi saya dengan teman saya berdua itu kami itu dilatih untuk seperti itu. Padahal jujur saya ini lahir dalam keluarga yang cukup berada. Yang namanya pekerjaan rumah, maaf banget, saya nggak pernah ngerjain itu dulu di rumah. Saya punya pembantu banyak, saya punya pegawai banyak. Saya tinggal teriak, saya tinggal ngomong, semua ada. Tapi ketika Tuhan izinkan kondisi yang seperti itu, saya menangis. Saya mengeluh, saya bersungut-sungut. Tapi ketika saya pada akhirnya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, bagi saya, pengalaman itu tadi, untung Tuhan itu kasih. Bersyukur kenapa? Karena saya tahu belajar menjadi hamba. Kalau enggak, saya enggak pernah tahu. Rasanya harus dihina tapi diam. Rasanya harus nurut tanpa negosiasi. Jadi kenapa perkara itu? Karena Tuhan tahu itu yang akan membawa kita pada titik masa depan yang luar biasa di tangan Tuhan. Dan saya bersyukur ketika orang itu bersyukur kalau sudah apa sih? Kalau sudah lewat, betul ya. Kalau belum lewat, kalau dalam lembah kekelaman, kalau lagi diving, nyelam laut itu lagi pas hidungnya sek gitu ya. Waduh, sakit, nggak enak, takut, cemas, gelap. Tapi begitu sampai sudah di bawah, lihat keindahan, waduh, baru luar biasa. Melahirkan anak, sakit, hamilnya susah, muntah-muntahnya nggak enak. Tapi begitu lihat anaknya, bikin lagi. Lihat anak bikin lagi. Sampai anaknya 17. Tapi waktu mau melahirkan selalu merasa sakit. Sama halnya. Jadi waktu kita menghadapi sesuatu, kenapa harus itu? Percayalah. Dalam hitungan 5 atau 10 tahun ke depan, kembali ke contoh Haryono dan ceritakan, kenapa hari ini kau mengalami itu?
Karena pasti ada rencana dan rancangan Tuhan yang kau belum tahu, yang luar biasa, di mana Tuhan mau memakai. Kalau hari ini kamu taat. Kalau enggak, ya saya hands up. Oke, yang lain ada mau bertanya juga sudah ada masuk dalam chatting. Jadi saya boleh ambil pertanyaan singkat juga begini. Nah, tapi masalahnya sekarang adalah waktu. Nah, ini satu problem yang dialami bahkan ditemui oleh semua orang nih. Kan ada waktu kita gini loh, sebagai manusia kita ada waktu secara manusia ya. Oke Tuhan, saya sabar. Oke Tuhan, saya sabar. Lama kelamaan dan itu terus menerus, kesabaran itu kan bagi saya dan bagi orang kan selalu ngomongin kesabaran itu ada batasnya loh. Kesabaran itu ada timingnya loh. Ini sudah nggak sabar. Bahkan beberapa orang bahkan ini udah nggak sabar. Kok ada masalah? Ya udah. Contoh ini salah satu teman, dia nggak sabar ketika dia asik berantem dengan pacarnya, berantem nggak tahu bagaimana ceritanya. Dia putus segala macam, dia nikah dengan yang non Kristen. Dan akhirnya ya karena ketidaksabaran itu. Jadi faith, iman dalam penantian waktu itu kan sulit begitu loh. Apalagi nih kalau saya ibaratkan begini loh, ketika kita lagi isi minyak, isi bensin di pom bensin, kita tahu kalau antrian di depan itu ada 2, jadi kita tahu, 2 lagi kita mau maju. Tapi permasalahan kita adalah kita nggak tahu di depan itu what happen. Kita nggak tahu kapan maju, kita nggak tahu kita mau ngapain. Nah itu kita kan sabarnya itu kan udah sampai atas itu kan agak kesalnya muncul, ubun-ubunnya sudah kapan ya ini ya? Mungkin kita akan dalam hati kita akan bilang, aduh Tuhan ini sebenarnya maumu apa sih gitu? Kok begini gitu loh? Kan itu sering ya saya pribadi juga pernah mengalami seperti itu sampai titik di mana kita dipaksa untuk tahan dan sabar. Nah, kalau ketemu dengan orang-orang begini, gimana kita bisa men-encourage mereka? Ya. Gini, rekan-rekan kalau kita disuruh Tuhan bersabar, itu Tuhan tidak menyuruh kita diam loh. Ingat loh ya. Kesabaran itu bukan berarti diam lalu pasif, bukan. Kesabaran itu artinya seperti seolah-olah begini. Ini contoh aja. Kita suruh pegang satu gelas, sabar ya, sampai gelas ini diambil orang lain. Tangan kananmu masih bisa bekerja nggak? Masih dong. Bukan berarti sabar menanti ini sambil liatin ke sini, sambil dipegangin 2 tangan, sambil diam sampai ini gelas diambil, tidak beranjak dari tempatnya, nggak mikirin yang lain, nggak makan, nggak minum, nggak mandi, nggak beraktivitas, cuman kapan ini gelas diambil, kapan ini sabar, sorry ya, sorry banget, itu bukan sabar, itu bodoh. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan satu pergumulan untuk kita bersabar di titik itu, hal lain, bahkan mungkin yang lebih besar, kita masih tetap bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh, ketika kita melihat orang next wujijit gitu ya, yang kakinya diambil, yang dia nggak bisa berjalan, tapi otaknya kan masih jalan, tangannya masih bisa. Mulutnya masih bisa berbicara. Orang ketika mengalami permasalahan dalam hidupnya seringkali lalu melumpuhkan seluruh dirinya. Karena seolah-olah itu akhir daripada semuanya. Padahal menurut saya tidak. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita, masih ada hal sesuatu yang lain yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Jadi, tetaplah bersabar pada satu hal ini, tetapi tetap lihatlah apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hal-hal yang lain. Hari Senin boleh menjadi hari yang luar biasa, membuat Anda kecewa, membuat Anda mungkin hancur dan lain sebagainya. Kayak pacar gitu ya. Kalau anak muda seringkali putus pacar udah kayak runtuh dunianya. Padahal putus pacar itu membuat apa?
membuat kita pasti berdoa, berlutut, mendekat pada Tuhan. Nanti punya pacar, lupa lagi sama Tuhan. Diputuskan lagi, nanti ingat sama Tuhan. Jadi menurut saya sebenarnya setiap hal yang membuat kita sabar dan lain sebagainya, tetap itu harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Karena tujuan semua kesulitan, semua pergumulan, sebenarnya Tuhan itu ingin kita kembali dan mendekat pada Dia. Karena Dia tahu kok satu-satunya penolong cuman Dia. Saya sih ilustrasinya gitu sih. Iya, betul. Kalau saya, ini jujur saya juga mengalami ya. Saya nggak tahu nih yang nanya pernah mengalami nggak ya. Ketika Tuhan menutup satu pintu, ternyata ada Tuhan bukakan pintu yang lain. Ketika mungkin banyak yang sudah tahu begitu ya. Ketika gereja menutup, Tuhan membuka melalui online. Why not? Toh sama-sama bisa memberkati gitu aja sih. Nah, oke, ini tanya langsung. Saya minta ke dia. Ini saya dari tadi saya disuruh nanya aja. Saya minta Hans boleh langsung nanya. Saya mah cuma nanya aja. Hans, silakan Hans. Saya tidak mau membacakannya. Hans seorang mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi tempat dulu saya kuliah. Silakan Hans, pelayanan seorang gitaris dan seorang drummer pelayan Tuhan. Ayo Hans. Parah banget nih, pilih kasih nih, contoh Haryono nih. Saya malas baca. Silakan Hans bertanya kepada Ci Iren. Selamat malam Ci. Ini nih saya mau tanya, banyak banget kan cobaan yang Cici lalui. Tapi Ya. gimana sih iman Cici itu bisa jadi kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Thank you Ci. Oke, thank you Hans. Nah, kalau pertanyaannya gini, jawabannya itu sebenarnya gampang banget Hans. Karena pencobaan itu sudah saya lalui. Dan saya tahu itu Tuhan yang menolong. Jadi kalau iman saya semakin kuat, karena setiap kali melalui sesuatu, saya ini bukannya hamba Tuhan yang nggak pernah hancur loh ya. Bukannya hamba Tuhan yang wah selalu strong, selalu berapi-api, selalu sukacita tiap hari. Oh masalah pun, wah haleluya tetap senyum. Enggak. Kadang saya merasa saya hancur, kadang saya merasa saya sedih, kadang saya merasa bahkan dikhianati orang yang saya percaya, rekan yang dekat gitu ya, itu menyakitkan. Tapi ketika itu boleh dilewati, ini contoh ya, saya pernah seolah-olah saya tuh benci banget sama salah satu orang yang sebenarnya sangat dekat, tapi waktu itu saya sangat ingat bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Bukan hakmu. Jadi kalau kamu membenci sama orang, udah lepaskan. Lepaskan maaf buat dia, udah lepaskan. Jangan sampai benci itu ada di dalam diri. Saya, kalau Hans belum tahu ya, kalau Haryono tahu, masa lalu saya ini preman Hans, tukang gebuk orang. Jadi menurut saya sebenarnya penyelesaian hari itu saya pengen tonjok itu orang. Saya pengen tinjuin itu orang, nggak peduli saya hamba Tuhan atau bukan. Karena kesalahan, kebencian yang ada dalam diri saya. Tapi ketika itu, saya tahan semuanya. Ada satu kalimat seorang rekan yang bilang begini, kekuatan seseorang di dalam Tuhan itu adalah bukan ketika kita bisa seberapa banyak menghancurkan atau melukai orang, tapi ketika kita bisa menahan untuk tidak melukai orang lain. Itu saya benar-benar tahan, saya benar-benar doa, saya nangis sama Tuhan, saya serahkan, oke Tuhan, Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan berperkara. Dan ketika itu diserahkan, benar loh, Tuhan itu berperkara loh. Tuhan itu bukan Tuhan yang diam. Nah, dengan melewati hal itu, dengan taat kepada Tuhan, dengan kembali melakukan apa yang Tuhan firmankan, sebenarnya di sana kita mengalami yang namanya rejoice. Kita mengalami satu sukacita, satu kemenangan tanpa kita melakukan apapun kadang-kadang. Tapi Tuhan yang melakukan. Di sana imannya bisa semakin kuat. Karena ternyata Tuhan tolong. Tuhan masih sanggup. Tuhan masih ada, Tuhan masih bersama-sama dengan saya. Tuhan ternyata tidak bohong firman-Nya. Tuhan benar-benar menggenapi janjinya. Itu sih Hans yang saya alami, kenapa imannya boleh tetap kuat sampai hari ini. Oke, thank you. Nanti kalau mau Hans mau tanya lagi boleh.
Jadi ini dari chat pribadi. Jadi begini teman-teman, kalau chat pribadi tidak disebutkan namanya, jadi saya akan bacakan. Kalau bisa langsung sebut no problem ya, seperti Hans. Jadi begini Ci. Oke, saya baca. Saat ini, jadi gini, seorang ini dia punya orang tua. Orang tua ini sudah sakit ya, sudah cukup lama penyakit, sakit. Kemudian mungkin karena sakitnya dia mengalami namanya mental health. Ya, pasti dari sakit fisik pasti masuk ke mental ya, masuk ke kejiwaan dan lama-kelamaan bisa depresi begitu ya. Jadi cara menghadapi itu satu pergumulan bagi dia sebagai seorang anak, menghadapi orang tua, menghadapi keluarga orang tua yang depresi karena kesal dia sakit dan yang lain-lain. Jadi dia bingung begitu loh. Bagaimana cara menghadapinya? Kadang-kadang kalau tidak terkontrol, emosi. Nah, kalau orang tua begitu, anak mau gimana? Kan nanti bisa, oh ini anak nih kurang ajar nih loh. Nah, tapi setelah itu kemudian katanya juga ketika dia nasihati, dia halusinasi segala. Jadi ada masalah-masalah psikis dan fisik yang dialami orang tua, sedangkan anak merasa, bagaimana ini? Ini tuh pergumulan. Jadi saya gimana? Nah, ini satu pertanyaan yang cukup serius. Dia mau menghormati, tapi di sisi lain dia menghadapi satu konteks yang wow, begini ceritanya. Jadi gimana ini sebagai seorang anak menghadapi yang begitu? Silakan sih. Oke, ya. Nah, ini gini. Kalau kita berhadapannya ini ngomonginnya orang tua ya, orang tua kita, orang tua kandung. Sebenarnya kembali kita harus berpikir ketika kita dari kecil itu dirawat dan dibesarkan oleh mereka. Dengan bertambahnya usia, yang namanya orang tua pasti fisiknya semakin lemah. Bertambahnya usia secara psikisnya makin aneh-aneh, makin macem-macem. Kadang ada yang makin cerewetnya luar biasa, ada yang makin sensitif, ada yang sorry to say gitu ya, makin gilanya keluar gitu. Jadi kadang-kadang itu sangat menyulitkan keluarga, apalagi menyulitkan anak, apalagi kalau tinggalnya berdua gitu ya. Cuman berdua, lalu anak ini harus menghadapi orang tua ini terus-menerus setiap hari. Nah, saran saya begini, yang pertama, kalau memang masih bisa anaknya menangani, menghadapi gitu ya, artinya kamu yang harus punya hati yang besar buat orang tuamu. Jadi melayani dia ya harus tetap berdoa minta kekuatan Tuhan. Karena mau tidak mau itu orang tuamu. Di mana Tuhan titipkan kamu sama dia sejak dari kamu di kandungan. Yang kedua, kalau kamu ternyata tidak kuat dalam artian begini ya, secara psikologinya ternyata orang tuamu ini udah mengalami agak gangguan. Nah, ini kan nggak bisa ditangani secara kita biasa gitu. Mungkin butuh psikolog, mungkin butuh psikiater, mungkin kita itu hanya menjadi orang yang akan mengantarkan orang tua kita kepada orang lain yang bisa menolong dia meredakan emosinya mungkin atau mengembalikan semua ingatannya dan lain sebagainya. Nah, berarti kamu butuh orang di luar lingkaran keluargamu. Tapi kamu yang harus membawa orang ini. Dan yang ketiga, kalau kita menghadapi orang tua yang seperti ini, maka jangan pernah dimasukkan dalam hati segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua kita. Entah itu perkataannya, entah itu perbuatannya, entah itu mungkin dia judes, dia marah, dia ngata-ngatain kita, keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita, atau apapun. Kadang-kadang karena kita tuh nggak tahu betapa rumitnya hidup dia menjalani dari masa-masa lalunya dia. Kita nggak tahu beban yang dia hadapi. Dari kamu kecil, dari kamu lahir, bahkan mungkin dia mau mati waktu ngelahirin kamu, cari duit mati-matian, sampai kamu sekolah, kamu kuliah, mereka berjuang hidupnya nggak gampang, nggak makan demi anaknya, kita nggak tahu.
kerumitan itu masing-masing punya bebannya sendiri, dan orang tua jelas bukanlah orang yang mudah. Karena semakin tua orang tua itu sebenarnya akan semakin merasa sangat-sangat tidak enak, tidak nyaman karena dia menjadi beban bagi anak-anaknya. Itu bukan hal gampang loh buat orang tua. Ini saya kasih kisah nyata ya. Papa saya hari ini sedang opnam di rumah sakit. Ini udah hari ke-7. Ini sudah terulang karena waktu Februari kemarin beliau masuk ICU juga. Dan apa yang diucapkan oleh ayah saya berulang-ulang, udahlah mati aja daripada jadi beban. Itu buat saya ya, itu sambaran halilintar. Karena ketika mengucapkan itu tuh, karena beliau merasa daripada anak-anaknya harus bayarin rumah sakit, harus ngerawat, harus apa, udahlah mati aja. Ini nggak mudah loh, jadi orang tua itu tidak mudah menghadapi situasi hari ini. Apalagi semua orang muda bisa pakai handphonenya masing-masing, bisa pakai gadgetnya masing-masing. Orang tua kadang nggak bisa. Tapi keluar rumah nggak boleh, kemana-mana nggak bisa. Pandemi ini membuat semakin banyak orang tua depresi di rumah tanpa ada melakukan apa-apa. Sementara anak, mantu, cucu semua punya urusannya masing-masing tanpa mengerti orang tua ini ada di rumah. Jadi menurut saya selagi masih ada waktu, lakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik. Karena hanya itu yang bisa kamu lakukan buat orang tuamu. Nggak ada lagi, kamu mau kasih dia uang sebanyak-banyaknya, nggak bisa, dia udah tua. Kamu mau kasih dia rumah mewah apa-apa, nggak akan menikmati. Yang dia nikmati hanya kedekatan, kebersamaan, senyuman, sukacita, sapaan, telinga yang mendengar. Itu yang bisa membuat dia bahagia. Kalau aku sih bilang gitu ya. Yes. Wow, luar biasa. Haryono tuh punya mamah tuh lebih jago tuh. Oke, nah teman-teman, sebenarnya memang seharusnya kita sampai jam 9, ini sudah 20.53, tapi saya ingin terakhir, admin kita mau bertanya nih, jadi sekalian langsung lihat wajahnya ya admin kita ya dari Jakarta. Oke, admin kita mau ada bertanya satu pertanyaan yang pengen rindu ditanyakan. Silakan kepada Evan, ini namanya, wait ya. Selamat malam, Chantal. Saya mau nanya. Tunggu, Evan, tunggu, wajahmu di mana? Sorry, kamera laptop nggak bisa nyala. Oh, kamera rusak. Oke. Gini, contoh saya mau nanya. Dari yang tadi tanggapan contoh sama Q&A, saya mau nanya nih. Apakah pikiran, emosi, dan segala macam aspek dalam hidup kita itu pada akhirnya tuh harus tetap berkolerasi dengan iman? Thank you. Oke. Itu aja? Ada lain? Ya, itu aja. Itu aja. Silahkan, Ci. Ya, kalau ditanya pada akhirnya akan berkolerasi dengan iman nggak? Ya, pasti. Relate-nya pasti ke iman. Karena gini, kalau kita punya iman yang percaya penuh, kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, maka sebenarnya hal-hal yang ada di dalam seluruh hidup kita dan diri kita itu pasti akan dipengaruhi oleh keyakinan itu kan. Kalau ada pengharapan, mikirnya juga pasti positif. Kalau ada keyakinan, ada sukacita, pasti ngomongnya juga yang baik. Kalau dalam kehidupan kita, segala sesuatu itu, basicnya pasti kembali bagaimana kita punya satu iman. Kenapa? Karena itu pegangan kita yang terutama di dalam Tuhan. Jadi kalau ditanya apakah itu pada akhirnya akan berkorelasi, semuanya itu akan kembalinya pada iman kita kepada Tuhan. Kenapa kita seringkali goyah? Kenapa seringkali kita berubah? Kenapa seringkali kita bimbang, kita ragu? Karena iman kita digoyang, digoncang. Nah, ketika kita goyang, terus lalu mulai ngomongnya yang gimana, terus pikirannya yang gimana, tingkah lakunya yang gimana, tindak tanduknya yang gimana.
Jadi pasti iman itu yang menjadi dasar keyakinan kita akan Tuhan. Sama Ebenezer itu kan Tuhan menolong. Kalau kita nggak yakin Tuhan tolong, apa kita nggak akan cari cara-cara jalan-jalan pintas di luar sana? Tuhan nggak tolong kok ke dukun aja. Tuhan nggak tolong cari orang pinter. Tuhan nggak tolong angkat aja 3 stick gitu kan. Tuhan nggak tolong beli aja kucing yang manggil-manggil. Tuhan nggak tolong pasang aja kaca cermin di depan pintu rumah. Tuhan nggak tolong pasang aja hal-hal yang di rumah yang bikin keuntungan datang. Karena kalau kita tidak punya iman terhadap Tuhan, manusianya akan liar mencari apa yang terlihat mata, apa yang gampang didengar telinga itu. Padahal Tuhan lebih daripada yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita bisa dan kita pikirkan. Gitu, Evan. Oke. Oke, kita harus sudahi. Masih kurang 3 menit, jadi kita sudahi. Teman-teman, bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa langsung mencari Ci Iren, ada di WA, ada di brosur WA-nya, Instagram-nya. Jadi nanti bisa di-add, bisa di DM, dan kemudian bisa ditanya nomor telepon, bisa WA pribadi ya. Thank you teman-teman yang sudah ikut, yang sudah berpartisipasi di dalam semuanya. Thank you buat saudara-saudara, buat sahabat-sahabat terkasih, khususnya yang dari jauh, ada Ibu Laudia. Thank you Bu Laudia, sudah jauh-jauh dari Palu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk si Iin yang sudah hadir berkenan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Oke, sebagai penutup saya minta kesediaan untuk senior gereja, khususnya untuk boleh menutup di dalam doa, untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Iya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang hidup, yang kami sembah dan kami memuliakan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ebenezer Tuhan, biar kami ingat senantiasa bahwa pertolongan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Setiap langkah hidup kami, setiap napas tarikan hidup kami tahu ada tangan-Mu yang kokoh, yang kuat di sana. Kami percaya tangan kanan-Mu yang perkasa ada bersama kami. Engkaulah Allah saudara kami, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab karena itu Tuhan, kami mau pertaruhkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di dalam setiap pelayanan kami Tuhan, kiranya melalui hidup kami Tuhan, baik di dalam pelayanan maupun pekerjaan, secara keseluruhan hidup kami adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Perbaharilah diri kami, hidup kami Tuhan, dari hari ke hari, supaya kami makin memiliki karakter Kristus, supaya kami makin memiliki pikiran Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya di atas semuanya itu Tuhan, kami melakukan misi daripada Tuhan, kami melakukan panggilan-Mu ya Tuhan, perkabaran Injil bagi seluruh bangsa dan bahasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan pelayanan di Growth with Christ Ministry ini juga ke dalam tangan Tuhan. Bukan cuma hanya jumlah peserta, tapi Tuhan biarlah tiap-tiap kami Tuhan makin hari makin didewasakan dalam kerohanian kami. Kami makin dikuatkan di dalam kerohanian kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati contoh Haryono dalam pelayanannya, berkati contoh Airin, contoh kepada contoh Laudia, maupun juga Ibu Ripka Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Urapi mereka yang melakukan pelayanan di ladang-Mu Tuhan. Biarlah di dalam setiap perkara hidup mereka makin bergantung kepada Engkau, dan Engkau menunjukkan kasih setia-Mu bagi mereka dan keluarga mereka Tuhan. Khususnya Ibu Laudia yang ada di pelosok, dan tim yang melakukan penerjemahan Alkitab ke bahasa suku Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya tidak ada satu hal pun yang Engkau tinggalkan Tuhan, sehingga mereka dari hari ke hari makin dikuatkan di dalam segala pergumulan mereka, di dalam segala kebutuhan mereka Tuhan, kebutuhan akan alat laptop,
ataupun alat proyektor lainnya Tuhan kami pertaruhkan, kiranya Ibu Laudia dan tim di sana mendapatkan belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini biarlah kami beristirahat dalam naungan-Mu, sehingga kami dan seisi keluarga kami senantiasa setia pada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, thank you semua. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan Thank pada you, malam thank hari. you. Thank you. God bless ya. Malam, God bless. Tuhan memberkati. Thank you penginjil Rifka. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti sampai